Oke, udah lama nih kita nggak bahas brand yang dulu-dulu tuh mungkin teman-teman bisa mikir, wah yang dibahas tuh si brand ini mulu ya. Emang apa sih? Yoi, Nike ya. Waduh, ini emang setelah sekian lama akhirnya keluar sesuatu yang menurut preferences personal gua ada juga nih akhirnya Nike yang keren ya. Emang apa sih? Sebelum kita mulai, welcome back to the sneakers. Oke guys, nih ya di siluet yang akan gue bahas ini kali ini kayak Nike itu mau tap in ke outdoor culture ya, sedap ke culture kerikil sepatu kerikil coffee shop. Alah, karena emang literally tujuan untuk itu. Setelah gue baca, ini adalah sepatu lifestyle yang beraroma outdoor. Emang apa? Oke, kita unboxing aja ya. Ini dia, teman-teman, kalau tahu salah satu sepatu yang bisa dibilang best selling di Nike, sekarang keluar versi outdoornya. Ini dia Nike Vomero Rome. Nice ya. Ini adalah versi Rome ya, tentunya versi segala medan yang dihadirkan oleh Nike untuk siluet terbaiknya mereka di tahun lalu, yaitu Vomero 5 ya. Tapi ini nggak pakai embel-embel 5. Ini ya udah tulisannya atau judulnya Vomero Rome aja. Kanan kiri identical ya. Dalam boxnya juga cuma gini aja, karena boxnya itu adalah apa ya, bisa dibilang box ini sustainability, karton aja. Ini ya kertas paper biasa, itu bukan paper putih. Udah sepatunya ya. Oke guys, boxnya juga gitu aja. Ini logo Swoosh banyak dan ya gitu ya sih. Oke guys, nah ini sepatunya nih. Oke, ini adalah Vomero versi culture, asik, versi sepatu-sepatu masa kini kalau kata anak sekarang mah. Vomero yang dibentuk menjadi atau dia punya infused outdoor design. Kalau diperhatiin, soalnya ini soal Vomero tapi lebih gendut tuh, lebih muscling gitu ya, muscling tuh di sana. Jadi dia lebih gemuk aja. Udah gitu kalau misalnya dilihat tuh kayak exaggerated ya. Jadi ini bentuknya doang yang mirip, tapi secara fungsi pun beda. Outsole-nya juga ini beda kalau teman-teman ya perhatiin. Outsole itu tuh, ini lebih lebar daripada midsole-nya, dan wah ini grip outsole. Ada kayak semacam pattern orange di dalam sini, dan ini keset sekali ya. Ini nggak ada namanya sih ya, cuman kayak oh nih sticky rubber. Ini biasa dipakai memang di sepatu-sepatu ACG. Sticky rubber sama di sepatu golfnya Nike. Yang tulisan di sini sticky rubber. Dia punya guard berbentuk karet itu sekarang sampai di atas. Jadi putihnya ini kayak semacam karet guys ya, semacam karet tinggi. Ini menghindari untuk mungkin basah atau kayak semacam, kalau kita ke outdoor itu kan banyak medan-medan berbatuan gitu ya, yang mungkin bisa menggores kaki kita, dan itu nggak bisa dihandle sama material mesh biasa. Jadi dia pakai karet ini untuk melindungi sebenarnya ya. Terus ini tinggi sampai sini belakang gitu ya, yang berdepan, wow depannya juga gesturnya tuh wah outdoor banget tuh ya. Ini ada grip yang sama kayak di outsole ya. Mungkin kita mesti naik ke kontur yang agak terjal. Ini masih bisa nempel dengan baik di situ ya. Dia nggak pakai material bukan pakai material Gore-Tex atau apa misalnya Cordura. Dia nggak mention itu sama sekali, tapi katanya ini cukup waterproof ya. Semua material atasnya waterproof. Jadi panas dong bang. Memang lumayan, agak padat aja, tebel ya. Oke, dia pakai quick lay system. Ya, ini kayak ada di Salomon biasanya. Ya, lo tinggal cantilin sini tek gitu ya. Terus kalau mau ngendorinnya lo tinggal geser gitu aja. Cuman ini karena menurut gue ya, sepatu itu tight banget. Jadi ini gue kendorin sampai bagian kendor, rasa kendor-kendornya gitu. Jadi buat gue sih ini nggak terlalu fungsi. Full tab di depan dan di belakang ini agak besar dan agak lebar. Karena memang sepatu ini feel super tight. Jadi lo perlu agak sedikit effort untuk masuk ke dalamnya ya. Begitu kakinya masuk ke dalamnya, ini menyisakan space banyak di depan dan di belakang ya. Tapi dari sampingnya ini very narrow, jadi sepatu ini tidak bersahabat dengan orang yang berkaki lebar. Cushioningnya pun tetap empuk ya, tapi akan kerasa panas karena memang sepatu ini dilindungi dari berbagai macam sisi, samping, belakang, depan. Ini rainproof gitu ya. Jadi lo kebayang, sepatu itu padat banget dalamnya. Udah padat lagi.
gitu ya. Dan itu sih kesan memakainya. Lo mau upsize biar lebih roomy, nggak cocok juga menurut gue, karena sepatu ini ya tadi gue bilang, begitu lo masuk kaki ya, belakang sama depan itu ada ruangan. Begitu lo naik size, akan lebih lebar lagi, akan lebih panjang lagi sepatunya. Di kaki lo akan kocak banget, kelihatannya nggak cocok sih menurut gue. Gitu ya. Leathernya di bagian sini ya, ini juga leather yang kayak ada lapisannya gitu. Dan udah sih, reflektif material ya, reflektif material biar kelihatan katanya kalau gelap. Dan ya, ini seperti biasa waktu gue pertama kali post di Instagram, di TikTok, banyak yang nanya, aduh coba nih ada warna hitamnya. Ada guys, cuman belum masuk ke sini. Lo kalau lihat di website Nike.com itu udah ada, tapi sayangnya waktu itu belum nyampe ke retailer sini. Beberapa warna lainnya masuk tuh warnanya tuh yang krem, yang beige kalau nggak salah. Tapi tetap gantengan ini menurut gue gitu ya. Ini warnanya warna gue banget nih ya. Sayangnya nggak ada sepatu gue yang sama Parabellum. Mirip ya, mirip sama sepatu gue yang Parabellum. Cahil. Nggak, tuh warna aman aja sih, bisa dipakai di semua jenis siluet menurut gua ya. Insola biru tuh nyala tuh, jadi kalau teman-teman mungkin di dalam area yang kurang cahaya ngelihat, waduh nih mana sih masuk kaki, itu masih bisa kelihatan gitu ya. Dan beberapa warna kontras yang ada di foto ini juga gua rasa fungsinya tuh biar kelihatan gitu sih ya. Ada Vomero di bagian tangnya, terus ya udah deh gitu ya. Tapi ini memang tidak dijelaskan atau dispesifikkan dari segi deskripsi di website-nya bahwa ini adalah sepatu yang bisa buat hiking. Enggak, gue rasa ini sepatu yang ya udah, ini mengadaptasi desain outdoor aja, mengadaptasi, ya itu kata kuncinya ya. Jadi nggak bener-bener bisa dipakai. Tapi kalau lo kepepet, lo nggak ada sepatu lain, gue mau trekking mau apa, pakai ini masih aman. Gue mungkin akan lebih memakai sepatu ini buat golf ketimbang buat pakai dia untuk trekking beneran gitu ya. Karena satu dan lain hal, itulah yang dijelaskan di di website mereka, bahwa ini ya just a roaming shoe aja udah gitu, dan lo bisa dapat satu kesan utilitarian di style lo kalau lo pakai sepatu ini gitu. Jadi apakah lo akan pakai sepatu ini beneran buat trekking, atau lo akan pakai sepatu ini untuk misalnya nongkrong aja ya? Gue pengen tahu jawaban lo gimana, yang lo bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dapetinnya di mana? Gue sih beli sepatu ini di Foot Locker ya. Dan semua Foot Locker kayaknya ada, tapi gue tuh ngambilnya di Senayan City gitu. Dan itu size-nya untuk yang warna ini specifically itu cepet banget habis. Dan surprisingly, kayak ini sepatu ini lagi di highlights. Gue ke Nike Singapura pun lagi di highlights banget si styling outdoor ini. Jadi ya, gue rasa itu adalah upaya Nike untuk bisa relevan kembali ke marketnya yang tadinya hype banget, dan sekarang seperti kita tahu Nike agak sedikit lesu. Tapi ini sedikit penyegaran sih dari beberapa siluet yang keluar dari Nike. Hopefully they will come back with so many interesting silhouette, dan kita lihat aja sepak terjang gimana. Menurut gue ini ya cukup oke. Harga retailers di sekitar, gue lupa ya, 2,2 atas lah, kalau nggak salah 2,8 2,9 gitu ya, kalau nggak salah. Nanti akan gue tulis di sini ya. Dan untuk sepatu yang harga segitu, kualitas yang dapetin memang so far sih oke banget gitu aja ya. Oke, mau lihat varian Nike lainnya yang bisa lo dapetin juga, lo better cek aja langsung ke Instagramnya Foot Locker Indonesia seperti yang gue tulis di bawah ini ya. Jangan lupa follow mereka. Kemudian jangan lupa juga follow sosial media gue @adityaology, TikTok gue @theadityaology, dan subscribe channel ini, karena disinilah gue nge-describe panjang mengenai sebuah siluet sepatu ya, ataupun hal-hal lainnya. Gitu ya dari gue ya. Again, menurut lo gimana? Bakal lo pakai beneran buat outdoor, atau lo pakai buat ya jalan-jalan aja di perkotaan? Tinggalin komen di bawah, gue pengen tahu. Gitu aja dari gue Adityaology. This is Nike Vomero Rome. Oke, I'll see you on the other episode of the sneakers. Bye guys.